يحتوي على البركوي وبعد الإيمان الجافة وهناك وهناك المكرونة وشرائح البقر في المقلية. Ini apa ya Pak? Shipshi. Bacanya shipshi. Shipsi wahuna yasmu tawabil wafiyya umun wakul kulat wa muktibat to'ni wa wayr dalika kathir wa qafa mahmudun wa qafa mahmudun wa muhabun amama makludah wadah hiwa tali. Yakfi wala syukran ukhti Reva Ayu Anggraini walan Anita Putri Sabrina sebagai Muhab dan Siti Salwa Az-Zahra sebagai Mahmud. Nih, ya. Tadi namanya yang pertama siapa? Anita sebagai Muhab, Siti Salwa sebagai Mahmud. Nah, yang pertama sebagai Muhab, yang selanjutnya sebagai Mahmud. Yuk, dimulai. Hadza mahallun kabirun. Hadza mahallun kabirun bihi asya'u katsirah. huwa mahallu kabiru innahu yahtawi ala mu'zami ma yahtajuhun nas min ta'amin wa syarabi Wa huwa aidan munazzam fahada kismu khasun lihum anzur lahmu ma isfi murabba muhtalifu an lahma baqar wa kadzalika dajaju fi murabba'in khasin bih laisa hadza fahasbu bal tajidu kulla majmu'atin muttafiqatin fi kismi hasbiha. Naam, fahadha huwa dakikun lisinatil khubzi wa akharu lisinatil halwa wa hadha huwa sukkaru wa bijiwarihima urzu wa kulluha mawaddu karbu haidir adiyah. Lakin ahbirni hal yujadu kismulit tawabil. Naam, ta'ala ma'i hadha huwal fulful aswad wa hadha huwal qammunu wa hadhihi syattatu wa huna ba'dut tawabili ukhra wa ba'dul imatil jaffa. Hadha tanzimu jayyid wa azunnu
annana yajibu an natiya marratan ukhra lanastaqli'a baqiyatal ashya'illati fi hadzal mahalla. wa huwa kadzalik. Oke, syukran lakumah. Sekarang kita akan ulangi sekali lagi untuk membaca. Kita akan lanjutkan ke Raina Ratna. Raina Ratna, silakan dibaca. Halo, Raina Ratna, adakah di kelas? Saya Pak. Ya, silakan dibaca. Haraja muhabun Judulnya. Oh, judulnya. Fi Fisuqi. sufi. Suq qaf fisuqi. Fi sufi. Kharaja muhabul yauma maha mahmudin wa abihi fazabhabu ma'an ila su wastarau ba'dul khadrawat khadrawati wa ba'dul kihati summa zahabul ila mahallin kabir fihi kashiron minal ma'ruf Fihi kafirun. fihi kashirun minal ma'rudatil baihi Lil bai'i. lil bai'i. Oke, cukup Raina Ratna. Sekarang kita minta Nadia Firni, silakan diteruskan. Ya, Pak, saya. Dari kana ya, Pak. Ya, Kana mahallu muqassaman aksaman kasira. Hadza kismul luhum. Yahtawi ala iddati anwa'in minal luhum. Minha luhumul baqar wa luhumul ma'iz wa luhumul dong wa huna ba'dud dajajil madbuh wa hadza kismun anwa'in minasyai wal qahwati wa ba'dil masyrubatil ukhra kasira wa iril mutanawiyah wa dzaka kismun yadumut oke, cukup Nadia Firni. Sekarang Lubna Kartika. Wadzaka kismun yadhummu ad-daqiqa. Nah, dari situ. Ya, Pak. Wadaka kismun yadummu daqiq wal urza was sukkar wa baina hadha wa dhaka yujadu kismun yahtawi alal baskawit wa ba'dil it'imah al jafah wa hunaka al makarunah wa syara'i al batatisil maqliyah wa huna kismut tawabil wa fihil kamun wal fulfulul aswad wa muksibatut ta'mi wa ghairu dzalika katsir wa qafa mahmudun wa muhabun amamal ma'rudah
ودار الحوار التالي. Cukup sekarang kita lanjutkan. Zulfiani sebagai Muhab, kemudian Via Aura sebagai Mahmud. Ya, saya ulangi, Zulfiani sebagai Muhab, kemudian Via Aura sebagai Mahmud. Hadza mahallun kabirun bihi. Bentar. Oke. Hadza mahallun kabirun bihi asya'u katsirah. Ya, Aura. Ya Pak, ini yang hakko ya? Ya, Kok huwa mahallun? Saya Mahmud kan atau Muhab? Mahmud. Nah, sudah mulai. Kan tadi Muhab sudah dibaca ya. Kok huwa mahallun kabirun innahu yahtawi ala muazzimi ma yahtaju hunnas min ta'ami wa syarabi wa huwa aidun munazzamun fahadha kismun khasun lillihun anzur lahmul ma'iz Ungdur lahmul ma'izi. انظر لحم مائز مربع مختلف عن لحم البقر وكذلك الدجاج في مربع حاسن به ليس هذا فحسب بل تجد كل مجموعة Kulla majmu'atin. tafiqatin fi kismin khasabiha Fi kismin khosin biha. Naam, fahaza huwa dakikun lisina atil khubzi wa akharu lisina atil halwa wa hadha huwa sukharu wa bi jiwarihimal urzu wa kulluha mawaddu karbu haydir tiyah. Lakin akhbirni hal yujadu kismul tawabil. Naam, ta'alam ma'i. Hadza huwal fulful aswad wa hadza huwal kammun wa hadhihi syattatun wa huna ba'dut tawabilil ukhra wa ba'dul at'imatil jaffah. Hadza tanzimun jayyidun wa azunnu annana yajibu an na'tiya marratan ukhra lanastati'a baqiyya tal asya'il lati fi hadzal mahal wa huwa kadzalika. Oke, syukran lakumah. Oke, sudah, kita akan kembali ke halaman pertama tadi. Oke, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fisuqi. Nah, ini tadi teman-teman yang baca mungkin ada yang kurang tepat, bisa ditandain atau di kami ada yang rekam sepertinya udah. Fisuqi. Kharaja Muhabun al-yawma ma'a Mahmudin wa abihi.
Fadhahabu ma'an ila suqi washtarau ba'dal hadarat wa ba'dal fakihah thumma dhahabu ila mahallin kabirin fihi kathirun minal ma'rudati lil bai'. Kana al-mahallu muqassaman aksaman kathiratan. Hadha kismul luhumi yahtawi ala iddati anwa'i minal luhum minha luhumul baqari wa luhumul ma'izi wa luhumul dha'ni wa huna ba'du dajajil matbuh wa hadha kismun li anwa'i minasyain wal qahwati wa ba'dil mashrubatil ukhra al kathirah wal asairi al mutanawwi'ah wa dhaka kismun yadhummu ad-daqiqa wal urza was sukara wa baina hadha wa dhaka yujadu kismun yahtawi 'alal baskawit wa ba'dil at'imatil jafah fa hunaka al makarunah wa syara'ihul batatis al maqliyah shibshi wa huna kismut tawabil wa fihi al kamun wal fulful al aswad wa muqsibatut ta'mi wa ghairu dhalika kathirun. Waqafa Mahmudun wa Muhabun amam al-ma'rudat wa dhara al-hiwar at-tali. Nah, oke. Ini adalah percakapannya Muhab. Hadza mahallun kabirun bihi asya'un kathiratun. Mahmud haqqan. Mahmud haqqan huwa mahallun kabirun. Innahu yahtawi ala mu'dhami ma yahtajuhun nas. Innahu yahtawi ala mu'dhami ma yahtajuhun nasu min ta'amin wa syarabin wa Muhab wa huwa aidan munazzamun fa hadha ismun khassun lil luhumi undur lahmul ma'izi fi murabba'in mukhtalifun an lahmil baqari wa kadzalika ad-dajaju fi murabba'in khassin bih. Laisa hadza fahasbu bal tajidu kulla majmu'atin muttafiqatin fi qismin khassin biha. Muhab, na'am, fahadha huwa ad-daqiqu daqiqul lisina'atil hubs wa akhar lisina'atil halwa wa hadha huwa sukar wa bijiwari ma'al urzu wa kulluha mawaddu karbohidratiyah. Lakin akhbirni, hal yujadu kismul tawabil? Muhab, na'am, ta'ala ma'i. Hadha huwa al-fulfulul aswadu wa hadha huwa al-kamunu wa hadhihi syatatun wa huna ba'du tawabil al-ukhra wa ba'dul at'imatil jafah. Mahmud, hadha tanzimun jayyidun wa adunnu annana yajibu an na'tiya marratan ukhra la nastatli'a aw linastatli'a baqiyatal asya'il lati fi hadzal mahalli wa huwa kadzalik. Ini sudah saya bacakan, sekarang kita terjemahkan sebagian bersama. Al-awwal fisuki, fisuki artinya di pasar. Di pasar. Khoroja. Khoroja artinya keluar. Muhabun nama nama orang ya, Muhab. Al-yauma pada suatu hari. Oke, sampai sini dulu. Di sini kalau teman-teman mengartikan dalam Arab ke Indonesia, kan bahasa Indonesia itu tidak ada yang dimulai dari kata kerja ya. Jadi kita kalau mengalih bahasakan ke bahasa Indonesia, yang kita terjemahkan dulu adalah ya subjeknya atau isimnya dulu ya. Berarti kita bisa artikan seperti ini. Muhab pada suatu hari keluar. Nah, bisa seperti itu. Muhab pada suatu hari keluar atau Muhab keluar pada suatu hari. Gitu cara ngomongnya. Ma'a Mahmudin apa ma'a? Bersama ya. Mahmud.
Mahmudin bersama Mahmud wa abihi dan dan ayahnya. Mahmud. Fadhahabu ma'an ila suqi. Dan Apa? berjalan Kemudian pergi bersama-sama. Kemudian mereka mereka, pergi. nah oke, yang perlu teman-teman tahu kalau ada tanda seperti ini, nah ini ditandain saja. Ini identik atau mudahnya kita artikan mereka karena ini banyak mengganti banyak orang itu ya. Mereka ya. Mereka kemudian sama seperti ini yang kita artikan adalah kata bendanya dulu. Kemudian ini mereka pergi baru ini. Mereka pergi ma'an Bersama Sama-sama bersama-sama ilasuki ke ke pasar. 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 Oke. Wash tarau ba'dul hadrawat. Dan mereka membeli. Membeli. Oke. Dan Mereka membeli. nah, kita harus ingat di sini ada orang banyak lagi yang artinya mereka bisa langsung. Kalau dalam bahasa Indonesia ini bisa langsung ya. Bahasa Arab juga bisa. Kita ulangi pun juga bisa. Misalnya kita mengartikan dan membeli sebagian gitu ya, sebagian sayur-sayuran bisa. Kalau kita tulis lengkap juga bisa. Dan mereka membeli sebagian sayur-sayuran. Alasan di sini tidak ditulis mereka lagi karena di sini sudah disebutkan mereka, itu juga bisa. Dan mereka membeli sebagian al-hadrawat itu adalah sayur-sayuran. Arti dasar dari kata al-hadrawat itu sebetulnya hijau-hijauan ya. Arti leksikalnya, arti kata sebenarnya itu adalah hijau, ahdor dan hobrou kata dasarnya. Itu adalah hijau. Nah, al-hadrawat itu sebetulnya hijauan, tapi dalam konteks ini atau dalam konteks bahan-bahan rumah dia biasanya diartikan sebagai sayur-sayuran. Al-hadrawat. Lanjut, wa ba'dal fakihah. Dan sebagian buah-buahan. Ya, sebagian buah-buahan. Tsumma dhahabu ila mahallin kabirin. Tsumma dhahabu kemudian Mereka pergi ke mereka pergi ke toko yang besar. Mahal itu sebetulnya arti dasarnya tidak toko ya, tempat mahal. tempat. Nah, dalam konteks ini dia menjadi sinonim asuk. Nah, dalam pembahasan kali ini dia dijadikan sinonim dari kata asuk. Artinya pasar ya. Ila mahallin kabirin, ke pasar yang besar. Nah, pasar yang besar. Oke. Fihi kasirun minal ma'rudati lil bai'. Di dalamnya kafirun terdapat banyak minal ma'rudot lil bai' dari barang-barang dagangan atau barang jualannya banyak ya. Al ma'rudot ini arti dasarnya juga sebetulnya pameran ya, sesuatu yang ditunjukkan. Nah, konteks ini dia artinya barang-barang dagangan itu. Barang jualannya orang-orang itu maksudnya. Al-ma'rudati lil bai'. Lanjut, kana al-mahallu muqassaman aksaman kasiratan. Adapun apa ini tadi? Al-mahallu pasar tersebut. Muqassaman terbagi aksaman kasiratan. Bagian yang bagian. Banyak bagian. Jadi adapun pasar tersebut terbagi beberapa bagian yang banyak. Hada kismul lil luhumi. Hada ini bagian lil luhumi. Untuk daging. Nah, jadi harus 2 kali karena banyak. Luhum itu adalah jamak ya. Kalau satunya gimana Pak? Lahmun. Nah, satunya adalah lahmun. Kalau banyak luhum.
Nah, ismun lil luhumi bagian untuk daging-daging. Yahtawi ala iddati anwa'in minal luhumi. Terdapat atas beberapa jenis minal luhumi dari daging-daging. Minha, nah ini artinya apa? Kalau seperti ini. Minha di Di dalam, antaranya, di antaranya itu di antaranya yang pertama luhumul bakori. daging Palu. sapi, Ya, Wings. Happy. daging sapi. Kemudian waluhumul ma'izi. Waluhumul ma'izi. Apa? Waluhumul daging ma'izi. domba ya Pak, kambing, Daging kambing. Waluhumul kambing, ma'izi. Daging kambing. Waluhumul dhani. Dan daging domba. Waluhumul dhani dan daging domba. Lanjut. Wahuna. Dan di sini. Nah, wahuna dan di sini ba'dud dajajil matbuh. Apa ba'dud dajajil ada matbuh? beberapa Daging ayam. Terdapat daging ayam, sebagian. Nah, bukan. Wahuna Masbuh. ba'dud dajajil matbuh Yang telah dan terpotong. nah, nah, di sini terdapat sebagian ayam-ayam potong. Ad-daja al-matbuh itu ayam-ayam Potong. potong. Maksudnya sebetulnya al-matbuh itu arti kata dasarnya dabaha itu disembelih ya. Sembelih. Matbuh itu disembelih. Nah, yang dimaksud di sini adalah ayam ayam potong. Masa ayam disembelih gitu kan? Nah, se- jadi ayam potong ini maksud. Oke, lanjut. Wa hadza qismun li anwa'i minasyai. Dan Dan apa? ini Ini bagian bagian li anwa'i minasyai untuk untuk jenis teh. jenis-jenis teh ya. Teh. Ini jenis-jenis teh. Mungkin ada teh kan banyak ya. Ada poci, Iya. ada teh botol, ada teh apalagi tuh, teh serbuk itu ya banyak. Wal qahwati dan kopi, Kopi. kopi, wa ba'dil masyrubatil ukhra. Dan minuman lainnya. Nah, dan sebagian minuman-minuman lainnya al-kathirah yang banyak. Kemudian wal asairi al mutanawwi'ah. Nah, wal asair Dan jus ya Pak? ya jus al mutanawwi'ah yang beragam atau banyak jenis jus ya, jus. Nah, macam-macam jus lah. Wadaka kismun yadumu ad-daqiqo dan nah itu daging kismun bagian yadumu ad-daqiqo. Oh, tepung apa ya? Hmm. Ya, Tepung bagian ya Pak? dari tepung ya, tepung. Urza, rus. Bentar ya. Terus ada kiko itu tepung, wal urza dan beras, beras, wasukaro dan gula, ah, gu, gula.
Wa baina hadza wa dzaka, dan di antara ini itu yujadu kismun yahtawi alal biskuit. Nah, yujadu ditemukan kismun bagian ya, Yang yang kismun terdiri bagian yang terdiri atas atas biskuit biskuit, terus dan sebagian makanan dan sebagian wabak dil atimatil jafah, dan sebagian makanan kering. Makanan kering. Terus fahunaka al makarunah, dan kemudian di sana al makarunah terdapat apa? Al makarunah mie ya, Pak? mie ya, atau kita sebut juga pasta ya. Al makarunah terdapat pasta. Wasyaraihul batatis al makliyah, dan apa? Keripik kentang goreng. Keripik Jadi kentang jadi goreng. eh ya, keripik kentang ya. Ini bukan keripik yang dari singkong ya, keripik yang dari kentang kayak potato itu ya. Atau shipshi. Wahuna kismut tawabil, dan di sini terdapat bagian apa tawabil? Rempah Bumbu bumbu atau rempah-rempah. Wa fihi al-kamun. dan di dalamnya Mhm. berisi kamun. Jin, jinten. Nah, al-kamun itu adalah jinten. Jinten apa, Pak? Anda kalau pernah makan nasi biryani itu biasanya ada jintennya itu ya. Rasanya kuat banget dia bumbunya. Oh, Itu identitas masakan Timur Tengah, itu selalu ada jintennya. Wal fulfulul aswad, dan lada dan hitam lada hitam lada hitam. Wa muksibatut ta'mi, dan dan banyak lainnya. wa muksibatut ta'mi itu penyedap rasa. penyedap rasa. Wa ghairu dzalika kafir, dan Lain. selain itu masih banyak. Waqafa Mahmud wa Muhab. Nah, waqafa artinya apa? Berdiri, Berhenti. berhenti. Waqoma baru berdiri ya. Kalau waqafa berhenti. Mahmud dan Muhab berhenti amamal ma'rudot, Di di depan depan barang dagangan. Wadaro al-hiwar atali, dan terjadilah darojo Cakapan percakapan al-hiwar itu percakapan atali sebagai sebagai berikut. berikut. Oke, saya kira yang saya artikan cukup ini saja. Kita akan langsung masuk pada kaidah selanjutnya, al-qawaid al-muyassarah, insyaallah. Oke, kalau sebelumnya teman-teman sudah belajar mengidentifikasi, membedakan mana isim atau kata benda, mana fiil atau kata kerja, sekarang kita akan mengenali bagian lainnya. Nah, bagian lainnya daripada isim ya, kita akan fokus pada isim karena pembahasannya cukup cukup banyak ya di isim ini. Yang pertama, nah ini isim dari aspek jenisnya. Isim dari aspek jenisnya itu dibagi, nah Anda harus tahu juga dibagi Dua menjadi dua jenisnya. Nah, sebetulnya jenis ini tidak hanya, atau gender ya, gender ini tidak hanya pada bahasa Arab ya. Anda coba lihat bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau dia laki-laki apa? he, Kalau dia perempuan, she, kalau kamu. you. Nah, you dia tidak konsisten bahasa Inggris ya. Kenapa ketika dia itu ada laki-laki dan perempuan, tapi ketika kamu itu hanya satu aja, you gitu ya. satu Nah, itu bahasa Inggris itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dia apa? Huwa, hiya. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Oh, dia
Dia ya, nggak ada bedanya ya, laki-laki atau perempuan sama saja ya. Di dia, kecuali kita tambahin dia laki-laki dan dia perempuan. Wah. Nah, itu kasusnya seperti itu. Nah, ini akan berbeda dengan bahasa Arab karena bahasa Arab itu hampir secara konsisten membagi semua jenis katanya, kata benda ya, isim ya, itu dalam dua bagian. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Nggak. Nah, kalau nggak laki-laki ya perempuan. Perempuan. Gitu. Tapi nanti ada beberapa kata, nanti itu, tapi ada beberapa kata yang bisa keduanya. Nah, ini secara konsisten. Kita lihat dulu tadi padanannya ya. Anda melihat dia. Dia dalam bahasa Arab apa artinya kalau laki-laki? Dua. Dua. Kalau perempuan? Iya. 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 Oke. Kalau kamu laki-laki? Anta. 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 Kalau kamu perempuan? Nanti. Anti. An? Anti. Oke. Kira-kira nih pertanyaan saya. Beda nggak itu ya? Laki-laki perempuannya beda ya? Ada. Beda. Beda. Nah itu artinya apa? Konsisten dari hal itu saja konsisten dia. Kalau guru laki-laki ustadzun atau mudarrisun. Kalau guru perempuan Ustaz. mudarris Mudarrisah. pun bisa. Bisa juga mudarrisatun. Dari sana bahasa Arab ini konsisten dalam pembagiannya. Di antara bahasa yang lainnya ya. Bahasa Indonesia tidak ada pembagian, malah identik seperti itu. Bahasa Inggris ada pembagian tapi tidak konsisten dalam beberapa hal. Nah, bahasa Arab sedikit lebih detail dan jelas. Oke, yang pertama tadi mudzakkar. Mudzakkar atau kita sebut laki-laki, kemudian muannas kita sebut dengan perempuan. Kuat. Pak, berarti semua isim itu ada jenisnya? Iya, isim semuanya ada jenisnya. Ada yang nggak ada jenisnya gitu nggak Pak gitu? Abu-abu gitu ya? Nah, nggak ada ya. Nah, udah jelas ya. Yang terjadi itu bukan abu-abu biasanya. Dia bisa masuk pada isim, bisa masuk pada mudzakkar, bisa juga masuk pada muannas. Tapi jarang fenomena seperti itu. Eh, Nanti kita tinggal menghubungkan saja dengan yang kita pelajari kemarin. Karena kemarin kita sudah mengidentifikasi mana isim, nanti tinggal melihat lagi. Mana yang kemudian mudzakkar, mana yang kemudian dia muannas. Muannas. Oke, sebelum kita lanjut ke sebelahnya, kita akan jelaskan dulu. Nah, indikator sebuah kata itu dikatakan muannas itu apa saja kira-kira? Atau tandanya? Atau penunjuknya kira-kira? Apa saja suatu lafat itu dikatakan dia muannas. Yang pertama, yang pertama nih kata benda muannas ditandai dengan huruf akhir berupa tak marbutoh. Nah, tak yang bulat seperti ini identik dia menjadi penanda sebuah kata itu adalah muannas. Nah, itu muannas. Contohnya, ini memang nama orang ya, Fatimah. Nah, ini ada syajaratun, ada majallatun, ada katibatun, muallimatun, mudarrisatun, ustadatun, jami'atun, sayyaratun. Nah, kemudian ada mahiratun, ada nasyitatun, ada nadhifatun. Banyak sekali ya, maktabatun. Nah, banyak sekali kata-kata yang ada tak marbutoh. Ini cukup mudah diidentifikasi karena kelihatan. Anda nggak perlu melihat pada harokatnya, Anda cukup melihat ada tak. Kalau modelnya terpisah seperti ini, digabung seperti ini. Kalau dipisah modelnya seperti ini. Nah, berarti itu adalah muannas. Muannas. Oke. Yang kedua adalah adanya alif maksuroh. Nah, ini kalau kata orang zaman dulu ya, namanya alif bengkong. Nah, ini namanya alif bengkong. Kita baca penjelasannya.
terlihat seperti ya, bedanya alif maksuroh tidak menggunakan titik dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Ini yang harus kita ingat-ingat ini. Contohnya Laila, Salma, Hubla, Alia, ini salah tulis. Kubro, Suhro, Ukhro. Nah, itu menjadi penanda lafadz itu adalah mu'annas. Ini namanya alif bengkong. Nah, mungkin yang Jawa Barat ke sana, agak dekat Jawa Tengah tahu istilah itu ya, alif bengkong ya. Alif yang tidak ada, dia seperti ya, tapi tidak ada titiknya. Oke, mudah. Tanpa mengetahui harokatnya pun tahu kita ya. Mungkin nggak Pak kalau harokatnya seperti ini bentuknya dia dibaca kasroh kubri gitu. Nggak mungkin. Kalau dibaca kasroh biasanya dia akan mematikan yaknya, membuang yaknya. Kalau dibaca kasroh secara tulisan gitu ya. Yang ketiga, alif mahmudah. Alif mamdudah. Atau alif yang dibaca panjang. Nah, biasanya ini kalau dalam bacaan Quran disebut mat wajib ya. Iya. Mat wajib. Variasi huruf alif yang dipanjangkan karena setelah huruf tersebut diikuti oleh hamzah. Contohnya sohra'u, hodra'u, baydha'u, nah, hamra'u. Nah, terus apa lagi? Sofra'u. Nah, terus apa lagi? Hodra'u sudah. Nah, banyak. Hamra'u. Nah, seperti itu. Ini juga mudah diidentifikasi. Modelnya seperti ini. Nah, Anda tidak perlu. Satu lagi, nah selain ini, ada lagi penanda mu'anas. Nah, yang di sini belum masuk. Adanya alif dan ta di belakang. Alif dan ta itu contohnya seperti apa? Bukan hamzah ya, tapi alif dan ta. Contohnya seperti kata muslimatu yang panjang ya. Muslimatu, mu'minatu, ustadzatu, nah, alamatu. Nah, biasanya seperti itu. Ini memang bentuk jamak dari kata-kata yang ada taknya seperti ini biasanya. Nah, alamat ini kan satu tanda. Kalau alamat-alamat gimana? Alamat, panjang seperti ini. Alamat. Nah, ini jadi seperti itu. Kalau sekarang adalah bagaimana kemudian tandanya yang laki-laki, Pak? Kita hapus dulu. Tanda laki-laki atau mudzakkar itu tentu sebaliknya ya. Tidak ada ta marbutohnya, tidak ada alif mamdudahnya, tidak ada alif maksurohnya. Nah, tidak ada tanda-tanda yang tadi. Nah, di sini ada pengecualian ya. Pengecualian itu terjadi apabila huruf yang ada ta marbutohnya itu digunakan untuk nama orang. Namanya nama orang laki-laki. Seperti contoh Usama, Muawiyah, Maisaroh. Maisaroh itu di Arab untuk laki-laki ya. Kalau Indonesia untuk perempuan ya kebanyakan ya Maisarah ya. Padahal di Arab itu untuk nama laki-laki Maisarah. Ada perempuan juga tapi jarang kalau di Arab. Kalau di Indonesia identik dia perempuan. Kemudian ada nama Tolhah. Tolhah itu nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, tapi dia diakhiri oleh tak marbutoh. Nah, seperti itu kalau Anda kenal tahu itu nama laki-laki ya nggak perlu dia masuk mu'annas karena sudah jelas ini adalah laki-laki. Nanti juga ada perempuan yang tanpa memakai tak marbutoh. Contohnya apa? Zainab. Nah, namanya Zainab kan tidak ada tak marbutohnya ya. Zainabun gitu ya. Beda dengan Aisyah. Nah, Aisyah itu beda. Fatimah beda kan sudah jelas ada tak marbutohnya. Oke, sekarang kita lihat sebelumnya. Apa sih konsekuensi daripada mudzakkar dan mu'annas ini? Nah, Anda juga harus tahu. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya, nanti akan kita bahas juga di akhir. Subjek dan verb agreement kalau dalam bahasa Inggris ya. Artinya kesesuaian subjek dan predikat. Dua hal itu harus sesuai.
Kalau subjeknya laki-laki, maka kata kerjanya juga nanti laki-laki. Nah, berubah dia. Contohnya seperti ini. Nah, khoroja muhabun. Ini muhabnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki, laki-laki. Nah, kata kerjanya di sini khoroja. Kharaj. Kalau perempuan bagaimana, Pak? Maka misalnya kita ganti Fatimah. Kharajat. Kharajat. Nah, Fatimah. Maka di sini akan berubah menjadi kharajat. Nah, ini yang disebut konsekuensi daripada adanya mu'annas dan mudzakkar. Karena yang ada mu'annas dan mudzakkar itu hanya pada kata benda. Tapi kata kerja ikut menerima konsekuensi. Nah, hubungan seperti itu hanya pada subjek dan predikat. Nah, nanti kita akan kasih tahu pada aspek apa lagi dia akan. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Karena kalaupun kita tahu artinya, nah ini beda dengan cara menentukan isim. Kalau kemarin saya sampaikan, kalau kita tahu artinya sebuah kata benda atau sebuah mufrodat dalam bahasa, kita nggak perlu lagi kesulitan mengidentifikasi apakah itu kata benda atau kata kerja menggunakan alamat, gitu ya. Walaupun tahu artinya. Nah, sekarang walaupun kita tahu artinya, kita belum tentu bisa mengidentifikasi misalnya pohon, sajarotun pohon. Apakah pohon ada laki-laki, ada perempuannya? Enggak. Nggak ada. Secara lafadz nggak kelihatan. Masa pohon ada laki-laki dan perempuan nggak ada. Tapi secara lafadz kita bisa lihat Iya. bahwasanya dalam kata sajarotun ada Tamarbuta. ada tak marbutohnya. Maka pohon tersebut berarti perempuan. Nanti Anda iseng lagi. Kata Ustadz itu pohon perempuan. Masa saya cek gitu. Di mana tanda-tandanya gitu. Anda tidak bisa melihatnya secara biologis gitu ya. Nah, Anda tidak bisa melihatnya secara biologis. Mentang-mentang Anda orang sains gitu kan. Anda memastikan secara fakta empirik. Nah nih kata Ustadz Kisno kemarin. Bahasanya pohon itu perempuan. Nanti Anda lihat lagi itu. Sayyarotun. Sayyarotun itu mobil. Kata Pak Kisno, Sayyarotun itu perempuan. Di mana tanda-tanda perempuannya gitu. Perasaan nggak ada bedanya antara laki-laki dan perempuannya atau bahkan nggak ada gitu. Oh, jangan-jangan mobil perempuan itu yang misalnya kayak Honda Jazz gitu. Oh, kalau laki-laki berarti kayak ras misalnya seperti itu kan nggak mungkin ya. Nah, ini yang dimaksud ya Anda hanya bisa melihat secara identifikasi kata, tidak pada artinya. Nah, ini beda. Oke, sekarang sudah tahu muannas dan mudzakkar. Kita akan masuk pada tema satu lagi. Nah, yang terakhir ini adalah tentang sebuah atau isim ditinjau dari khusus dan umum. Nah, dari kekhususan dan keumumannya. Atau al-ismu min nahiyati ta'rifi atau dari segi ma'rifat dan nakirohnya atau definite dan undefinite-nya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Kata umum dan kata khusus ya. Nah, kata umum dan kata khusus. Nah, dalam bahasa Arab juga ada. Yang pertama itu kita sebut dengan ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah itu definite atau khusus. Padanan dalam bahasa Inggrisnya ini biasanya pakai the. Nah, the car misalnya seperti itu ya. Atau the house. Hanya kalau isim nakiroh itu car gitu ya. Nah, house gitu ya. Nah, itu ibaratnya seperti ini ya. Memahami sederhananya seperti ini. Kalau udah the itu berarti udah definite. Artinya jelas barangnya mana yang dimaksud. Kalau car itu masih sangat umum gitu. Itu bahasa sederhananya seperti itu.
Oh, berarti ada Pak ya? Hampir dalam semua bahasa punya kaidah seperti ini ya. Umum dan khusus itu hampir semua bahasa ada. Cuma nanti penandanya beda-beda gitu. Oke, kita akan bahas yang pertama isim ma'rifat atau definite. Apa saja sebetulnya yang masuk dalam kategori itu dan bagaimana kita mengetahuinya? Oke, yang pertama, ini. Yang pertama adalah ini. Definite atau isim ma'rifat dalam bahasa Arab pertama terdiri dari isim domir. Ini base system ya. Artinya kita nggak bisa mengganti lagi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Itu semua adalah isim ma'rifat. Sama seperti yang menyebut dia, kamu. Itu kan udah jelas ya, kita menyebut dia itu kan jelas ya, dianya siapa. Kamu juga gitu kan. Kita nyebut kamu itu kan kamunya pasti jelas. Kata kata ganti. Nih, ini artinya base system, nggak bisa dirubah-rubah. Mengidentifikasinya pun mudah karena semua kata ganti adalah masuk definite atau isim ma'rifat. Kedua, kata tunjuk. Tadi kita banyak menemukan kata tunjuk. Ada hada, hadihi, ada dzaka tadi. Ada huna, ada juga hunaka. Nah, kita menemukan ini tadi. Ini adalah kata tunjuk. Kata tunjuk itu sama, itu adalah isim ma'rifat, gitu ya. Isim ma'rifat. Oke. Bahasa lainnya apa Pak kalau di bahasa Arab? Nah, agar Anda nggak bingung, ini disebut juga dengan isim isyarah. Isim isyarah. Isyarah itu petunjuk ya. Isim buat tunjuknya ya sama aja. Bahasa Indonesianya ya ini. Isim isyarah atau bahasa lainnya isim mubham. Nah, saya kurang sepakat sebetulnya dengan istilah tersebut. Oke. Ketiga adalah isim alam. Isim alam ini adalah nama ya. Nama, kemudian ada nama benar, nama yang sesungguhnya atau nama orang, kemudian ada nama lakop, julukan, ada nama beken. Lakop itu identik negatif atau nama gelar gitu ya, nama kebanggaan. Ada nama julukan, misalnya Sodrun gitu kan nama julukan gitu. Itu masuk juga pada isim ma'rifat. Yang keempat adalah isim mausul. Isim mausul itu adalah alladzi, alladzani, alladzi, allatai, allati, allai, banyak ya. Haulai, nah itu termasuk ini isim mausul. Kalau dalam bahasa Inggris ini sama seperti kata apa ya? Kata tanya yang berfungsi sebagai kata sambung. Apa itu? Wu, ini kan kata tanya yang berfungsi sebagai kata sambung ya. Wu, apalagi? Biasanya kata tanya tapi fungsinya nggak kata tanya. Gampangnya seperti that lah ya. Dia memisah ya. Yang kemudian di sini bisa langsung kata kerja biasanya. Kalau Anda mungkin memahami struktur dalam bahasa Inggris. Oke. 1, 2, 3, 4 ini otomatis base system. Tidak bisa diubah-ubah. Artinya hurufnya kata-katanya itu saja. Oke, yang terakhir tambahan alif dan lam. Nah, oke, pertanyaan saya kemarin, tambahan alif dan lam itu menjadi tanda-tanda apa? Masih ingat? Kemarin waktu identifikasi isim fi'il dan huruf, tanda alif lam itu menjadi tandanya apa? Isim bukan Pak? Isim, Pak, isim. Oke, sekarang kalian menambah lebih dalam. Berarti alif lam kemarin kalau ada alnya itu isim, Pak. Kok di sini ada tambahan alif lam, berarti isim yang kemarin kita temukan menggunakan al itu disebut isim apa? Isim ma'rifat. Oke, nah sekarang tambah paham bahwasanya isim yang terdapat alif lam itu disebut dengan isim ma'rifat. Lawannya apa kemarin? Ada Ada tanwin. tanwin. Kalau isim yang akhirannya tanwin berarti dia masuk isim Isim nakiro. nakiro. Oke ya. Oke, sekarang jadi tahu ya. Oh, berarti bedanya di sini. Makanya kemarin tidak bisa jadi
Tidak bisa jadi satu. Keduanya itu tidak bisa jadi satu. Kalau ada tanwin berarti nakiroh. Kalau ada al berarti dia ma'rifat. Ma'rifat. Oke, hanya ini saja yang fleksibel. Nanti saya tambahin satu lagi. Jadi isim ma'rifat yang paling fleksibel itu adalah yang kelima. Contohnya, kita bisa mengubah ya dari kata masjidun. Hah? Masjidun, ini nakirah atau ma'rifat? Nakiro. Nakirah, kemudian berubah menjadi al-masjidu menjadi. Ma'rifat. Ma'rifat. Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Inggris ini sama dengan a mosque, Q sama the mosque gitu ya. Nah, atau bacanya gimana itu masjid itu? Nah, kira-kira seperti itu artinya. Kemudian ada satu lagi yang perlu teman-teman tahu. Nah, ini sering muncul, hanya harus saya bahas. Misalnya seperti ini, satu lagi. Kitabun. Buku. Ini si ma'rifat atau nakirah? Isim nakiro. Nakiro. Oke, kalau ditambah domir hu menjadi Kitabahu. kitabu, Kitabuhu. Buhu. kitabuhu. Kira-kira nakirah atau ma'rifat kalau seperti ini? Sudah ma'rifat. Oke, sudah ma'rifat. Nah, sekarang rumusnya seperti ini. Nakiroh plus ma'rifat itu menjadi ini nakiroh plus ma'rifat menjadi ma'rifat. Ini dengan yang pertama ya, isim domir ya. Kalau sama nama gimana Pak? Misalnya kitabun plus Muhammad. Kitabunnya masih nakiroh plus Muhammad menjadi kitabu Muhammadin. Menjadi nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Oke, menjadi ma'rifat. Itu berarti nakiroh plus isim alam dia menjadi ma'rifat. Satu lagi. Nah, yang paling sering muncul. Kitabu. Buku saja terus ya, nggak apa-apa. Kitabu. Ustadin. Nah, sekarang. Kitabun. Ma'rifat atau nakiroh? Nakiro. Ustadun. Ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifat. Nah, ustadun. Nakiro. Nakiro, Pak. Nakiro, Nakiro. ustadun bukan nama orang ya. Kalau seperti ini digabung, ini hasilnya tidak berubah karena nakiroh plus. Plus Nah, nakiro. maka hasilnya nakiroh. Kalau kita tambah al di sini, ustadznya pakai al ustadu. Nah, ini kita hilangkan tanwinnya menjadi al ustadu. Maka dia menjadi nakiroh atau ma'rifat. Nah, Ma'rifat. oke, dia menjadi Ma'rifat. kitabul ustadi. Tadi. Nah, ketika dua kata digabungkan dan yang terakhir ini ada alnya seperti ini, nah itu berarti ma'rifat plus nakiroh plus ma'rifat. Kalau nakiroh plus ma'rifat berarti jadinya Ma'rifat. ma'rifat. Oke, sekarang kita cek dulu sebelum saya beri latihan. Ya, udah mulai tahu ya. Karena nanti ada konsekuensinya. Kenapa kita harus tahu ini, Pak? Karena ada konsekuensi lain. Ada dampak. Oke, kita hapus. Hapus. Oke, kita cek sekarang isim di sini. Belajar mengidentifikasi muhabun, ma'rifat. Nanti ada dua ya berarti yang diidentifikasi ya. Apakah dia mudzakkar nakiro atau muannas nakiro atau
mudzakkar ma'rifat atau muannas ma'rifat. Sekarang muhabun. Muhabun apa? Muzakkar ma'rifat. Oke. Dia mudzakkar dan ma'rifat. Ma'rifat. Al-yauma Ma'rifat. ma'rifat dan mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Udah jelas ya, tidak ada tak marbutohnya berarti mudzakkar. Nah, ini ma'a dan mahmudin. Apa ini kira-kira? Ma'rifat. Ya, ma'rifat dan Dan Muzakkar. mudzakkar. Kan Mahmud ya. Kemudian abihi. Ma'rifat dan muzakkar. Oke, ma'rifat dan muzakkar. mudzakkar. Oke, betul. Ma'an. Apa? Nakiro ya, Pak? Nah, ya jelas lah nakiroh ya. Anda gak perlu ragu kalau udah Nakiroh. tanwin ini udah jelas ya. Nakiroh Muzakkar. dan mudzakkar. Oke, ini Ma'rifat muzakkar. ma'rifat mudzakkar. Oke, terus ini Ma'rif mu'annas. Anas. ma'rifat mu'annas. Oke, ini Ma'rifat mu'annas. ma'rifat mu'annas. Oke, sudah mulai paham ya. Oke, ini mahallin Nakiroh muzakkar. nakiroh mudzakkar. Ini kabirin. Nakiroh muzakkar. Oke, ini Nakiroh Nakiroh muzakkar. muzakkar. oke, al-ma'rudat Ma'rifah mu'annas. Muannas. lil bai'i. Ma'rifah muzakkar. Oke, ini ma'rifat mudzakkar. Oke, berarti saya anggap teman-teman sudah paham. Sekarang tugas teman-teman, saya hapus dulu. Nah, seperti nanti di-uploadnya di pendalaman. Berarti nanti penandanya 2 ya. Anda mengerjakannya metodenya silakan. Bisa pakai warna di garis bawahin, pakai 2 warna gitu ya. 1 petunjuk mudzakkar, 1 muannas, 1 ma'rifat, 1 nakiroh misalnya. Oke, tugas teman-teman untuk mengidentifikasi bagian ini. 1 paragraf ini silakan diidentifikasi mana yang mudzakkar dan muannas, mana begini bahasanya. Mana yang mudzakkar ma'rifat dan mudzakkar nakiroh, mana yang muannas ma'rifat dan muannas nakiroh. Semampu kalian. Berdiskusi juga boleh ya, agar yang lain juga bisa gitu ya. Saya tidak menekankan Anda harus instan bisa itu. Justru Anda harus coba-coba nih gitu ya. Coba-coba nanti kalau ditanya Anda tahu sebabnya apa. Oke ya, silakan di screenshot teman-teman. Nah, nanti kalau menunggu saya agak sedikit lama, baru saya buatkan di Google Classroom. Oke, sudah di screenshot? Sudah, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita cukupkan kelas kita hari ini. Nanti silakan seperti biasa dicek di Google Classroom masing-masing. Nah, untuk mengupload penugasannya, deadline-nya minggu depan ya. Nah, jadi biar setelah hari raya Anda tidak ada beban gitu. Selanjutnya kita akan bertemu pada kelas offline. Nah, sebetulnya lebih asik ketika offline seperti ini ya. Itu saja dari saya mohon maaf kalau ada salah kata ya mulai dari awal. Ini momentumnya menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan hari raya di rumahnya lancar. Yang Amin. rumahnya Bekasi tidak diguyur hujan lagi.
dan tidak banjir lagi gitu ya. Ada yang kena banjir nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada dan jangan sampai banjir lagi lah gitu ya. Nah, walaupun kita nggak buat salah ada gitu ya, kita udah baik-baik buang sampah pada tempatnya, tapi kita harus menanggung sebab dari akibat yang disebabkan oleh orang lain. Nah, kira-kira seperti itu kan terlalu. Oke, itu saja dari saya. Selamat hari raya, menyambut hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan uang sakunya banyak. Ya, enggak lah ya. Amin. Masa masih besar, masih mengharap uang saku ini kan. Udah nggak zamannya. Anak muda sekarang uangnya banyak-banyak. Mari kita tutup kelas kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Syukran lakum jami'an. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Afwan, laliko.